Nanti ada yang disebut dengan nawasiful ibtida. Nawasiful ibtida itu isim atau huruf atau fiil yang merombak bentuk mubtada dan khobar. Ya, asalnya adalah mubtada dan khobar. Nah, nanti akhirnya masuk kana dan saudara-saudaranya, masuk inna dan saudara-saudaranya, masuk zonna dan saudara-saudaranya. Maka berubah, ya. Jadi al-ibtida itu terdiri dari mubtada dan khobar, begitu, ya. Nah, nawasil ibtida itu ada yang pertama kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kita ambilkan aja yang banyak-banyak dulu karena saudaranya banyak, tapi fungsinya sama. Apa fungsinya itu? Yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Perhatikan, Zaidun mudarrisun. Nah, ini mubtada, ini khobar. Maka sekarang masukin kana. Maka berubah sekarang, ya. Kana Zaidun mudarrisan. Nah, sekarang ini namanya isim kana. Ini mudarrisan, sekarang namanya khobar kana. Tuh. Kalau perempuan misalnya, Hindun mudarrisatun, maka masukin kana, maka menjadi kanat Hindun mudarrisatan. Tadi Hindun di sini namanya mubtada, mudarrisatun namanya khabar. Lihat harakatnya tuh, ya. Hindun berarti dhamma, ya. Mudarrisatun juga dhamma juga. Nah, masuk kanat ke kalimat tersebut berubah menjadi Hindun mudarrisatan. Nah, Hindun sekarang namanya isim kana, mudarrisatan namanya khabar kana. Nanti perubahan kana dan kana serta lain sebagainya itu mengikuti, ya, isimnya yang ada di sini. Bisa jadi, ya, isimnya itu adalah dhamir, bisa jadi isimnya itu adalah isim zahir. Ini isim zahir ini kata benda, ya. Kalau kita bikin yang pengganti dari tadi ini misalnya menjadi dhamir, maka kalimatnya huwa mudarrisun. Kalau udah masuk kana, huwa udah langsung berada pada posisi kana tersebut, tinggal saja menjadi kana mudarrisan. Kalau Hindun kita ganti dengan dia mudarrisatun, maka di sini berubah menjadi kanat mudarrisatan. Nah, jadi kalau mubtadanya isim dhamir, ya tinggal langsung saja masuk ke dalam kana, karena kana adalah fi'il yang bisa menyimpan dhamir, sehingga huwa itu sudah otomatis masuk ke dalam kana, ya. Hiya juga otomatis masuk ke dalam kana, sehingga nggak boleh bikin kana huwa mudarrisan, nggak boleh begitu, ya. Terus di sini kana hiya mudarrisatan, ya, enggak. Langsung saja dengan membuat kana ini berarti dia udah otomatis di dalamnya ada huwa. Dengan membuat kana otomatis di dalamnya ada hiya. Ini yang pertama, ya. Silakan. Yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Fungsinya, ya, itu balikan dari anak. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Perhatikan. Tadi kita bikin Zaidun mudarrisun, ya. Nah, kembali ingat ini mubtada, ini khabar, ya. Harokatnya juga diperhatikan.
mudarrisun, ya. Nah, sekarang kita masukkan inna, sehingga sekarang bacanya menjadi inna zaidan mudarrisun. Balikan yang tadi tak jadinya. Kalau yang tadi karena zaidun di sini ya. Nah, terus tadi di sana mudarrisan, sekarang di sini mudarrisun. Nah, sekarang setelah masuk inna, maka ini namanya disebut dengan isim inna, ya, ismu inna. Mudarrisun sekarang namanya khabar inna. Nah, perhatikan tuh dari definisi tansibul isma, menasabkan isim nih, isim namanya nih, ya. Yang tadinya mubtada, ya, yang tadinya mubtada, sekarang ketika masuk inna namanya disebut dengan isim inna. Nah, disebut tansibul isma karena nasab nih. Nasab itu tandanya adalah fathah, ya, itu yang paling awal. Tanda utama itu daripada nasab itu adalah fathah. Terus watar fa'ul khabar, dan merofakkan khabar. Inna menjadikan khabar yang di sini nih, ya, itu menjadi rofa, berarti nggak berubah kalau itu di sini rofa, di sini rofa itu tandanya domah, ya. Nah, di sini juga domah juga. Jadi inna menjadikan susunan mubtada dan khabar, ya, berubah menjadi isim inna dan khabar inna. Isimnya nasab, yaitu dengan fathah di sini tanda-tanda utamanya. Terus khabarnya rofa, tanda-tandanya adalah domah. Itu yang paling besar, ya, atau tanda awal daripada rofa adalah domah, dan tanda awal daripada nasab adalah fathah, ya. Karena kalau kita bikin yang kedua, contohnya sama tadi, hindun mudarrisatun, ya, hindun mudarrisatun, masukin inna sehingga menjadi inna hindan mudarrisatun. Karena kalau kita pakai dhamir, ya, huwa mudarrisun, langsung masukin ke inna sama sebagaimana, ya, kana, sehingga sekarang menjadi innahu mudarrisun. Kalau dia, ya, dia mudarrisatun, masukin langsung ke inna sehingga menjadi, ya, innaha mudarrisatun. Boleh nanya Pak, kalau yang inna kan tadi juga karena disebutnya dia pakai domir hiya gitu Pak, ya, jadi tansibu gitu, bukannya. Karena memang semua nawasih itu dianggap muannas. Jadi satu huruf karena itu dianggap muannas. Inna dianggap muannas. Makanya inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dona wa akhwatuha, gitu, ya. Sesuai dengan nyanyian Mansur, karena engkau gadis. Jadi karena itu gadis itu katanya, bukannya hijab. Biasanya inna itu untuk mempertegas, berfungsi sebagai tauhid. Jadi kalau ngomong landai-landai saja, Zaid guru, nggak ada penegasan untuk meyakinkan orang. Sekedar informasi biasa-biasa saja kita bilang Zaid guru. Tapi apabila kita ingin memberikan penegasan, ya, supaya mukhatab itu tidak ragu, lalu mau percaya dengan omongan kita, nah, maka kita harus menggunakan inna. Inna Zaidan mudarrisun, sungguh benar-benar Zaid itu guru, ya, supaya orang yang di hadapan kita, yang mukhatab itu, ya, meyakini omongan kita, maka digunakanlah apa? Tauhid. Biasanya ngomong ketika sudah menggunakan tauhid kayak begitu tuh, itu memang karena orang yang diajak bicaranya itu mulai ragu atau ingkar, ya. Maka berbicara kepada orang yang ragu dan berbicara kepada orang yang ingkar, nah itu harus menggunakan inna, supaya kita bisa masih mendapatkan kebenaran dari orang yang ragu dan orang ingkar tersebut. Maka nanti kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu
banyak yang menggunakan inna karena memang secara logis agak sulit untuk dipahami. Contoh, inna a'tayna kal kautsar. Ya, Allah memulainya dengan inna di situ tuh, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kamu al kautsar. Al kautsar itu maknanya apa? Pertama, telaga al kautsar. Yang lainnya itu nikmat yang sangat banyak sekali, ya, itu namanya al kautsar. Sekarang kita ambil yang telaga saja, ya. Kalau nikmat yang besar itu relatif, ya, nggak bisa diukur gitu. Orang kaya, orang miskin untuk mendapatkan nikmat besar ukurannya apa kira-kira? Kalau nikmat, apakah materi itu menjamin bahagianya orang tersebut? Enggak menjamin. Ya, itu udah fakta banget gitu. Orang kaya itu belum tentu bahagia, orang susah belum tentu sedih sih, ya. Jadi patokan materi itu enggak menjamin. Jadi saya enggak cenderung kalau al-kautsar itu nikmat yang besar, karena Nabi walaupun dengan berbagai macam situasi dan kondisi, anggaplah di perjalanan gitu misalnya, tapi Nabi nggak pernah merasa sedih gitu, ya, sehingga Nabi nggak bisa dipatokan dengan hidupnya dengan harta, ya. Nabi dengan apa adanya hidup bahagia, ya. Berarti kalau gitu kita yang lebih baik memaknai al-kautsar adalah dengan telaga gitu. Nah sekarang inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu telaga al-kautsar. Nah, permasalahan dan pertanyaan banyak nanti. Ya, apa itu telaga al-kautsar? Ya. Terus di mana adanya? Ya. Sampai sekarang kan di Madinah kalau yang telaga biasa begitu, yang misalnya telaga itu ada di dunia gitu, itu enggak ada. Di mana di Madinah ada telaga dan danau gitu? Masa telaga milik Nabi cuma semeter 2 meter gitu kan, mestinya bisa harus mengalahkan danau Toba tuh. Kalau dana milik Nabi, keindahannya harus melampaui keindahan danau Toba gitu. Indah, luas, airnya bening, kalau bisa airnya langsung bisa diminum gitu misalnya kan luar biasa gitu. Tapi kan nggak ada di sini, ya kan. Nah kalau nggak ada di sini berarti ada di mana? Tuh pertanyaan lagi. Itu kan yang membuat akhirnya orang menjadi terus timbul keraguan, ya. Terus nanti ternyata di akhirat lebih susah lagi dong kalau begitu. Emang di akhirat ada telaga, ada danau. Oke, percaya di akhirat. Sekarang telaga itu yang udah ada di akhirat di mana? Ya, letaknya di padang mahsyar, di neraka atau di surga. Ya, ayat tersebut tidak menjelaskan posisi al-kautsar itu ada di mana. Ya, seperti. Terus Nabi bilang pernah begini, siapa yang punya kesempatan minum dari telagaku satu teguk, dia tidak akan haus lama-lamanya. Nah sekarang tuh di mana tuh minumnya? Kalau minum telaga itu tuh di neraka, sebelum neraka, sebelum surga, atau di neraka, atau di surga. Jadi banyak pertanyaan yang membuat akhirnya kita terbingung-bingung. Nah karena bingung itu tuh, kalau kita mau orang beriman kali dah percaya masa bodoh dari mana, yang penting Nabi punya kautsar gitu aja, ya kan? Kalau orang yang di luar agama Islam bisa jadi itu mempreteli dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sajam gitu, ya kan? Nah, ya, karena sulitnya al-kautsar itu dipastikan secara logis begitu, maka Allah berfirman pada ayat tersebut dengan menggunakan inna, ya, supaya orang yang ragu, mukhatab itu berarti orang yang diajak bicara oleh Allah, salah satunya kita, ya. Allah menginformasikan bahwa ada telaga kautsar supaya kita nggak ragu. Allah bilangnya pakai inna a'tayna kal kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Itu pakainya itu inna seperti itu, ya. Jadi dimanapun telaga kautsar itu sudah pasti membuat orang bingung. Sekarang kalau seandainya kita awali udah, telaga kautsar itu ada di padang mahsyar, tempat orang yang nanti
hisab, ya, lagi dihisab, lagi ditimbang amal ibadahnya. Kalau seandainya dia di situ diberikan minuman itu, sehingga setelah itu tidak haus lagi, ini yang minum nanti masuk ke surga atau ke neraka kalau gitu. Ya, jadi masalah juga. Kalau dia masuk ke neraka, artinya berarti kalau gitu di neraka dia udah aman dong. Haus lagi, ya kan, enak kalau gitu. Gak apa-apa dibukuin, yang penting gak haus gitu kan. Padahal di sana katanya orang minta air sampai akhirnya air tersebut diberikan dalam bentuk cairan timah katanya. Berarti kan haus dong kalau gitu di sana, ya. Nah, terus kalau seandainya diberikan di padang mahsyar lalu dihisab, orang ini masuk ke surga. Udah minum air telaga Kausar, nggak haus di surga, berarti dia gak minum lagi tuh air surga kalau begitu. Ya, air yang ada di surga katanya ada air yang terbuat dari madu, ya, terbuat dari susu, terbuat dari khamar, ya, yang manisnya lebih manis daripada susu, yang lembutnya lebih lembut daripada busa. Udah kagak haus lagi, ngapain minum air gituan? Oh, gitu jadi permasalahan. Jadi banyak konflik-konflik pertanyaan yang apabila itu diajukan terhadap inna a'tainaka al-kautsar. Maka supaya meyakini pokoknya al-kautsar itu ada dan diberikan hak miliknya itu buat Nabi Muhammad. Nah, maka mau Allah tuh bicaranya dengan inna a'tainaka al-kautsar. Kenapa sih Allah tuh bilang nahnu tuh? Jangan pakai inna jadinya nahnu ya a'tainaka al-kautsar. Atau pakai bahasa mudhari, a'tainaka kan berarti udah ya. A'tainaka kan kami sudah memberikan kalau gitu. Kalau sudah memberikan dikasihnya di mana kalau gitu. Nah, Allah kan bilangnya nahnu nu'tikal kautsar. Kami akan memberikan kamu al-kautsar. Kalau seandainya Nabi dibilang sudah diberikan dengan menggunakan pola fi'il madi masa lampau, itu kan berarti seolah-olah Allah udah ngasih sama Nabi Muhammad kalau begitu. Ya kan? Kalau udah ngasih, lalu tuh Nabi naruh di mana? Ya kan, namanya juga dikasih. Saya kalau misalnya saya katakan saya memberikan buku kepada ibu, kepada bapak, gitu kan? Ini biar bagaimana kecilnya buku mesti ada tempat bapak dan ibu menyimpan buku ini. Ya, yang tadi tas, tadi perpustakaan di rumah, ya di lemari, di mana saja pokoknya mesti ada. Sekarang kalau Nabi sudah diberikan al-kautsar, a'tainaka, kami sudah memberikan kamu al-kautsar. Itu Nabi naruh telaganya di mana? Ya, sampai sekarang di kawasan Mekah dan di kawasan Madinah nggak ada satu danau pun, ya, atau telaga pun yang mengindikasikan itu adalah telaganya milik Nabi. Nah, maka bagi kita supaya tidak ragu-ragu tuh sampai ke sana-sana begitu, udah yakin saya dulu bahwa memang Nabi akan mendapatkan al-kautsar. Oh, adanya di mana, ya, minumnya kapan, fungsinya untuk apa, itu belakangan dulu. Yang penting meyakini dulu bahwa al-kautsar itu sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, itu seperti itu. Begitu juga nanti misalnya pada inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul, pada malam Qadar. Jangan-jangan sih sebenarnya kita udah kali itu ngelewatin Lailatul Qadar. Tapi kan kita kagak tahu kan ya. Nah, maka di situ supaya meyakinkan kita bahwa kita pernah sekali-kali itu dalam hidup kita. Karena kan kita setelah dewasa, anggaplah kita sudah balik gitu, kan hampir-hampir tidak meninggalkan puasa Ramadan, ya kan? Dan kemudian juga qiyamul lail. Kan kemungkinan besarnya orang yang puasa Ramadan qiyamul lail full gitu, walaupun membuat sepanjang malam gitu, dia tetap akan mengalami dan menerima Lailatul Qadar. Paling tidak kan kita tiap malam bangun pada waktu sahur. Namanya kita udah menggunakan waktu malam tersebut untuk, ya, berada pada masa di mana Lailatul Qadar itu lewat, kira-kira begitu, ya. Nah, tapi sekarang kalau kita tanya-tanya itu malam Lailatul Qadar kapan kejadiannya kalau begitu, ya. Sebenarnya sih mungkin saja saya berkeyakinan sih tiap tahun malam Lailatul Qadar ada. Dan selama 30 hari di bulan Ramadan kan kita tarawih,
malamnya kita nyaur, kan berarti kalau gitu kan kita menjaga malam itu. Artinya di mana malam Lailatul Qadar itu satu malam di bulan Ramadan itu ada, kita pasti ngalamin gitu. Cuman kita tahu aja malam yang mana kan gitu kan. Nah, maka karena ketidaktahuan kita tentang malam Lailatul Qadar itu yang mana, ya, maka itu bisa jadi akibatnya bisa menimbulkan keraguan. Ya, jangan-jangan Lailatul Qadar nggak ada, gitu ya kan. Nah, supaya meyakinkan orang inna anzalna fi lailatul qadar, bahwa Lailatul Qadar itu ada, maka Allah ngomongnya dengan inna, gitu kan. Kan bisa saja Allah ngomongnya dengan nahnu, Allah ngomongnya dengan anak, ya kan. Pada ayat Al-Quran banyak Allah ngomong anak, ini anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ayat yang lain Allah ngomong pakai nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra, gitu ya kan. Pada ayat ini Allah ngomongnya inna anzalna. Kenapa Allah nggak bilang ana anzaltuhu fi lailatul qadar? Nggak usah pakai inna itu untuk menegaskan. Ngomongnya biasa-biasa saja. Emang kalau ngomong biasa-biasa saja orang kafir apa sama Allah? Bagi orang yang beriman sih kagak pengaruh Allah ngomong apa ya kan? Itu pasti orang beriman akan meyakininya. Gitu. Ya, faktanya Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin mempertegas bahwa betul malam Lailatul Qadar itu adalah waktu di mana turunnya Al-Quran. Ya, sehingga sekalipun kita tidak mengetahui kepastian kapan malam Lailatul Qadar itu, tetap ya kita harus berkeyakinan dan harus tahu bahwa Lailatul Qadar itu ada, dan itu adalah malam di mana turunnya Al-Quran, atau kalau sekarang malam diturunkannya program-program Allah untuk 1 tahun ke depan. Ya, di program Allah tuh di alam ini menetapkan berapa rizki yang harus dikeluarkan buat semua makhluk, menetapkan hujan kapan saja, menetapkan panas, menetapkan banjir, menetapkan bencana, menetapkan orang lahir, menetapkan orang mati, ya, menetapkan apa saja untuk 1 tahun berjalan. Nah, itu adanya di malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Ya, jadi programnya itu udah rinci banget, ya. Kita ini masing-masing pribadi semenjak bulan Ramadan kemarin tuh udah ada rinciannya tuh. Hari ini kemana, duitnya berapa, ya, dapat rezeki apa, sakitnya kapan, sehatnya kapan, ya, semuanya udah ada, ya, udah ada catatan-catatannya. Nah, yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Selesai nanti dalam waktu bulan Ramadan berikutnya turun lagi, itu yang disebut dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Nah, makna daripada min kulli amrin itu adalah urusan 1 tahun semua makhluk. Ya, di rumah kita sering nggak terjadi piring pecah, gelas pecah. Nah, itu jatuh ketentuannya itu tanggal sekian itu ada di bulan Ramadan. Kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik itu dengan para malaikat, coba tanya malaikat. Malaikat ini gelas pecahnya kapan? Nah, itu peresmian itu diketoknya tuh, ditentukan jatuhnya itu tanggal berapa? Itu udah ada tanggalnya tuh. Cuman kita nggak tahu aja. Kita sehat, kita sakit, dari sakit menuju ke sembuh lagi, itu udah ada tanggal-tanggal. Nah, itu yang disebut dengan karena zalul malaikat wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Jadi kalau Quran udah berhenti turun, tapi min kulli amrin masih terus. Yang berikutnya nomor 3 adalah sunnah wa akhawatuha, sunnah dan saudara-saudaranya. Nah, fungsi daripada sunnah ini dua-duanya menasabkan ansibul isma wal khabara. Kembali ke contoh Zaidun mudarrisun. Nah, ini mubtada, ini khabar. Masukin zonna. Zonna itu harus berbentuk sedikitnya fi'il dan fa'il. Dia harus disertai dengan pelakunya. Karena zonna itu artinya menduga. Berarti harus ada orangnya yang menduga, ya, mengira. Maka setiap zona itu paling sedikitnya harus
berbentuk menjadi zonantu. Nah, berarti sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Susunan kalimat lengkapnya menjadi zonantu Zaidan mudarrisan. Oh, bangsa dua-duanya. Nah, ini di sini terdiri dari fi'il. Fi'il itu kata kerja ya. Terus fa'il pelakunya. Zonantu saya menduga. Ya. Nah, maka Zaidan sekarang menjadi maf'ul, maf'ul pertama. Ya. Mudarrisan sekarang menjadi maf'ul kedua. Nah, yang namanya maf'ul itu objek, ya. Itu dalam bahasa Arab memang dia diposisikan dalam posisi nasab yang tanda utamanya adalah ya adanya fathah pada kata tersebut, ya. Itu ciri yang paling gampang untuk mengetahui maf'ul, ya. Sekarang kalau Hindun mudarrisatun. Nah, sekarang menjadi zonantu Hindan mudarrisatan. Kalau kita bikin pakai huwa mudarrisun, maka di sini nanti bentuk huwanya menjadi hu, menjadi zonantuhu mudarrisan. Kalau dia mudarrisatun, maka di sini menjadi zonantuha mudarrisatan. Tuhu mudarrisan. Hu ini biar halakatnya u begitu, tapi dia posisinya pada posisi nasab. Jadi mabni, ya namanya mabni karena dia domir, maka dia mabni atas dhamma, ya. Kalau ini zonantuha maf'ul juga, harusnya nasab juga, tapi karena dia berbentuk domir, dia mabni, tidak bisa dirubah-rubah, maka dia ya menjadi nasab sebagai maf'ul, ya, mabni atas sukun. Ini ada sukun sini, ya, mabni atas sukun, tapi dia berada pada posisi nasab, yaitu posisi sebagai maf'ul, ya, itu. Kalau zona termasuk di mudhari ini sama. Ya, sama. Nah, semuanya bisa beramal sebagaimana seperti itu. Jadi dalam Al-Quran juga banyak. Ya zunnuna billahi zununa, misalnya, ya, ada berlaku baik fi'il madinya maupun juga fi'il mudhari. Bagaimana kalau tentang zamannya? Tentang zaman Selama ini jarang kalau zona di luar fi'il, ya. Zona itu lebih banyak ada pada di luar fi'ilnya gitu. Tapi mungkin nanti fi'il itu punya penegas maf'ul mutlaknya, ya, punya penegas maf'ul mutlak. Tapi yang banyak beramal itu adalah fi'il. Cukup dulu ya, bukunya belum ada. Terima kasih. Waalaikumsalam.